Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau berdoa? Saya, Saya, Pak. Saya, Pak. Marilah Siapa ini teman-teman yang mau sebelum pimpin berdoa? pembelajaran pada pagi hari Oh ini, ya, Mas Dian, alangkah silakan. baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Mas Dian yang telah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Baik, sebelum Bapak melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran ya. Yang pertama yaitu ada Mbak Ratna, Hadir, Pak. Mbak Sylvia, Hadir, Pak. Mas Dian, Siap hadir, Pak. Mas Malik, Hadir, Pak. Mbak Desvia. Hadir, Pak. Baik, hadir semua ya pada pagi hari ini. Baik. Pada pembelajaran pada pagi hari ini yaitu untuk tujuan pembelajarannya yang pertama ada setelah membaca dan melihat, peserta didik mampu memahami urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi dengan baik. Kemudian, peserta didik mampu menyebutkan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks non-fiksi setelah memahami cerita dengan baik. Kemudian, peserta didik mampu mengkomunikasikan peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi setelah disajikan cerita dengan tepat. Kemudian, setelah berdiskusi, peserta didik mampu mempresentasikan peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiksi dengan tepat. Baik, kemarin kita sudah belajar mengenai cara mencari informasi dari bacaan menggunakan ide pokok. Nah, kita sekarang kita akan mencari informasi dari teks non-fiksi dengan menggunakan peta pikiran. Sebelum kita melangkah pembelajaran yang berikutnya, Bapak ingin bertanya, siapa yang pernah melihat peta? Ya, Pak. Saya, Pak. Siapa yang pernah melihat Dena? Saya, Pak. Pak. Ya, Pak. Ya semacam peta pikiran itu semacam seperti bentuk denah. Nah, seperti ini ya bentuk denahnya. Nah, ini ada semacam kayak kotak-kotak seperti itu. Nah, itu denah, ini ada denah rumah, ya, ada kamar tidur, kamar ruang tamu dan sebagainya. Baik, bentar ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ini ini seperti ini ya bentuk peta pikiran. Nanti ini yang tengah ini adalah judulnya, judul teks. Yang ini untuk intinya itu ini adalah inti dari isi teks tersebut. Baik, sebelum kita untuk melangkah yang berikutnya, Bapak ingin menjelaskan mengenai apa itu peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Cara menguraikan informasi dengan peta pikiran, yaitu yang pertama ada tentukan ide pokok
setiap paragraf dari teks. Kemudian yang kedua, membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian yang ketiga yaitu menuliskan informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran. Baik, sebelum Bapak melanjutkan kegiatan yang lain, Bapak ingin membagi kelompok ya. Baik, Pak. Ya, untuk Mbak Ratna itu nanti kelompok 1. Kemudian Oke, Pak. Mas Dian kelompok 2. Kemudian ada Mbak Sylvia dan Mbak Desvia itu nanti kelompok 3 dan Mas Malik kelompok 4. Baik. Nah, sekarang ini teksnya sudah terlihat jelas atau belum ya? Sudah, Pak. Baik. Ada yang ingin membacakan dari teks ini yang berjudul Air untuk Kebutuhan Sehari-hari? Saya, Pak. Untuk paragraf Saya, yang pertama dulu. Pak. Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Ratna. Air untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Air laut tidak bagus untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah, 3% air di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk minum, memasak, dan mencuci. Persyaratan air bersih meliputi 3 komponen, yaitu persyaratan secara fisik, secara kimia, dan kandungan mikroba yang terdapat di dalamnya. Baik, terima kasih kepada Mbak Ratna. Kemudian yang ingin melanjutkan siapa? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Sylvia. Yang pertama, persyaratan secara fisik. Terdapat air keruh, tidak berwarna apapun. Tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, dan suhu antara 10 derajat sampai 25 derajat Celcius atau sejuk. Tidak meninggalkan endapan. Terus yang kedua, syarat kimiawi. Yang pertama, tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun. Yang kedua, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Yang ketiga, cukup iodium. Yang keempat, pH atau derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Terus yang ketiga, syarat mikrobiologi. Tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Masyarakat memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber-sumber air lain seperti sumur, air dari sungai, dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Baik, terima kasih kepada Mbak Sylvia yang sudah membantu membacakan
Ya, ini ada teks yang berjudul air untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi untuk menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks itu kan yang selanjutnya kita akan membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya. Ada apa, ada siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, Bapak ingin memberikan tugas ya untuk anak-anak semua, untuk kelompok 1 dan kelompok 2, nah itu membuat daftar pertanyaan mengenai inti dari paragraf yang pertama. Kemudian nanti sekalian menjawab ya, sekalian ada jawabannya. Ini ya dari yang paragraf 1 ada bagaimana rasa air laut sampai ada mencuci. Kemudian untuk kelompok 3 kan yang paragraf 1, kelompok 1 dan 2. Kemudian yang paragraf kedua itu ada di persyaratan air bersih hingga nomor 3 ini syarat mikrobiologi. Itu ada Mbak Sylvia dan Mbak Desvia. Kemudian yang paragraf yang ketiga itu ada masyarakat sampai keperluan sehari-hari masyarakat. Itu nanti akan dicari oleh Mas Malik. Sudah paham ya anak-anak? Paham, Pak. Ya ini nanti seperti ini ya. Ya, Bapak beri waktu 5 menit ya. Selamat mengerjakan. Baik, Pak. Apakah ada kesulitan, Mbak Ratna? Tidak, Pak. Bagaimana Mas Malik? Ada kesulitan? Pak. Baik, silakan dilanjut ya. Baik, apakah sudah selesai? Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4? Sudah, Pak. Baik. Untuk setiap kelompok nanti habis ini mempresentasikan ya apa yang ada di paragrafnya masing-masing, ide pokoknya ya. Ya, silakan untuk Mbak Ratna menyampaikan gagasannya, yaitu ada pertanyaan yang dibuat sendiri dan kemudian ada jawabannya. Ini ya teksnya. Ya, silakan. Baik, Pak. Apa yang tidak cocok dalam penggunaan air laut untuk sehari-hari? Kemudian jawabannya yaitu air laut tidak cocok untuk diminum, air laut tidak cocok untuk keperluan rumah tangga dan kegiatan industri. Sudah, Pak. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, terutama Mbak Ratna. Yaitu ya, ada di paragraf 1, yaitu air laut tidak cocok untuk kegiatan industri dan keperluan rumah tangga. Ya, kemudian yang berikutnya, kelompok 2, Mas Dian. Dipersilakan untuk memaparkan Iya, Pak. pertanyaan dan jawabannya. Nah, baik, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak. Ya.
Mm. Nah, jadi dari kelompok 2, perwakilan kelompok 2 itu pertanyaannya, apa fungsi dari air bersih? Itu Pak pertanyaannya. Ya, untuk jawabannya, Jawabannya itu saya menyimpulkan bahwa fungsi dari air bersih yaitu dapat digunakan untuk minum, memasak ibu, dan mencuci pakaian. ya, baik. Terima kasih Mas Dian untuk Sama-sama Pak. kelompok 2. Kemudian untuk kelompok 3 ada di paragraf kedua. Dipersilakan untuk Mbak Deswia dan Mbak Silvia. Untuk Mbak Deswia menyampaikan pertanyaan. Untuk Mbak Silvia menyampaikan pertanyaannya, kemudian Mbak Deswia yang menjawab. Baik, Pak. Untuk pertanyaannya, bagaimana persyaratan 3 komponen sebagai syarat bahwa air itu bersih dan dapat digunakan? Silakan Mbak Desvia untuk menjawab. Baiklah jawabannya. Yang pertama, persyaratan secara fisik. Yang kedua, yang pertama persyaratan secara fisik. Yang A, tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, tidak meninggalkan endapan. Yang kedua, syarat kimiawi, tidak mengandung bahan kimiawi yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan, cukup yodium, pH derajat kesamaan air antara 6,5 sampai 9,2. Yang ketiga, syarat mikrobiologi, yaitu tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memaparkan pendapatnya. Sudah bagus, sudah bisa menjelaskan dari paragraf yang kedua. Kemudian yang berikutnya ada kelompok 4. Silakan kepada Mas Malik memaparkan pertanyaan dan jawabannya. Pak. Untuk jawaban saya, untuk pertanyaan saya dari kelompok 4 yaitu, mengapa air bersih ditambahkan gas klorin? Untuk jawabannya, tangki penampungan berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin untuk membunuh kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat. Sampun, Pak. Ya, terima kasih pada kelompok 4, Mas Malik. Ya, jadi dapat kita simpulkan ya, untuk yang mengenai peta pikiran. Ya, jadi untuk kelompok 1 ini letaknya di yang kiri. Ini nanti ada jawabannya ya. Tadi kan jawabannya mengenai apa yang tidak cocok dalam penggunaan air laut sehari-hari. Ya, di sini nanti letaknya di sini. Untuk yang kedua ada di yang kanan mengenai apa fungsi dari air bersih. Untuk yang ketiga mengenai bagaimana persyaratan 3 komponen sebagai syarat bahwa air itu bersih dan dapat digunakan. Ini nanti di bawah kiri ya. Kemudian untuk kelompok 4 di sini di kanan bawah mengenai mengapa air bersih ditambahkan gas klorin. Apakah sudah jelas anak-anakku semua? Sudah, Bapak. Baik. Apabila sudah paham, Bapak akan memberikan soal evaluasi. Sebentar.
apakah sudah terlihat untuk soal evaluasinya? Sudah, Pak. Pak. Baik, silakan dikerjakan 1 menit saja. Selamat mengerjakan. Apakah ada kesulitan Mbak Sylvia dalam mengerjakan? Tidak, Pak. Ya, silakan dilanjut. Baik anak-anakku semua, apakah sudah selesai dalam mengerjakan soal evaluasi? Sudah, Pak. Ya, siapa yang menjawab nomor 1 mengenai apa yang dimaksud dengan peta pikiran? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Ratna. Jadi, peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Sudah, Pak. Ya, baik, sudah benar ya. Jadi, peta pikiran itu adalah peta pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi dalam suatu bacaan. Baik, kemudian untuk nomor 2, siapa yang menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Sylvia. Nomor 2, bagaimana cara menguraikan informasi dengan peta pikiran? Nah, cara menguraikan informasi dengan peta pikiran yang pertama, menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks. Terus yang kedua, membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Terus yang ketiga, menuliskan informasi-informasi penting tersebut ke dalam peta pikiran. Sudah, Ya. Pak. Ya, terima kasih kepada Mbak Sylvia. Sudah benar ya. Jadi, untuk cara menguraikan informasi dengan peta pikiran yaitu yang pertama menentukan ide pokok setiap paragraf. Kemudian yang kedua membuat daftar pertanyaan menggunakan kata tanya. Kemudian yang ketiga, menuliskan informasi penting tersebut dalam bentuk peta pikiran. Baik, jadi untuk kesimpulan dalam pembelajaran pagi hari ini mengenai peta pikiran. Jadi dalam menentukan peta pikiran yaitu ya seperti tadi ya. Jadi kita membentuk ada judul di tengah, kemudian ada kesimpulan dari setiap paragraf, setiap pertanyaan-pertanyaan yang kita buat mengenai teks tersebut dengan menggunakan kata tanya. Apakah sudah paham anak-anakku semua? Sudah, Pak. Ya, baik. Pembelajaran pada pagi hari ini Bapak cukupkan ya. Siapa Pak. yang mau berdoa? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Dian. Ya, baik teman-teman, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Bersama-sama berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih pada Mas Dian yang telah memimpin penutup berdoa ya. Apabila Bapak terdapat kesalahan tutur kata atau sikap, Bapak minta maaf ya, yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Dah.